Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa halukum? Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pelajaran nahwu. Insya Allah, hari ini Ibu akan membahas tentang al-jumlatul mufidah sama macam-macam isim. Nah, yang pertama, al-jumlatul mufidah, jumlah mufidah. Jumlah sama dengan kalimat. Kalau kemarin Ibu membahas macam-macam huruf dan kata, nah, sekarang Ibu akan membahas macam-macam kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih arti dari al-jumlatul mufidah secara sempurna. Nah, al-jumlatul mufidah secara istilah atau secara sempurna ya, artinya susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Jadi, kalau ada beberapa kata atau baik satu kata, dua kata, atau tiga kata, atau lebih ya, yang mempunyai arti sempurna, maka disebut jumlah. Ibu punya dua contoh. Nih, yang pertama ada kata uktub. Nah, yang paling atas kata uktub ya. Uktub artinya tulislah olehmu. Nah, uktub walaupun terdiri dari satu kata, ini bisa disebut jumlah mufidah. Kenapa? Karena sudah memiliki arti yang sempurna. Jadi, kita mengatakan uktub, tulislah olehmu. Nah, Ibu mengatakan uktub kepada kalian, maka kalian langsung paham ya, langsung menulis. Berbeda dengan mina al-fasli, walaupun terdiri dari dua kata, dari mina dan al-fasli, tapi artinya tidak sempurna, maka ini tidak disebut jumlah ya. Apa artinya? Dari kelas. Paham tidak kita ketika Ibu mengatakan dari kelas? Apa maksud dari kelas? Nah, ini berarti tidak termasuk kepada jumlah. Jadi syarat jumlah itu mau satu kata, dua kata, tiga kata, kalau artinya sudah sempurna, maka itulah disebut dengan jumlah ya. Kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali dengan isim. Sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Nah, kita lihat contohnya. Ada dua contoh ya. Yang pertama, yang ini ya, Ahmadu yaqra'ul Qur'an. Nah, lihat kalian di kata yang pertamanya. Ahmadu termasuk kepada isim atau fi'il. Kalau misalkan isim, berarti itu termasuk kepada jumlah ismiyah. Nah, Ahmadu isim fi'il. Nah, karena Ahmadu itu nama orang, maka Ahmadu termasuk kepada isim. Maka disebutlah dengan jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Lalu kalimat yang kedua, yaqra'u Ahmadu al-Qur'an. Nah, kata yang pertama, yaqra'u termasuk kepada isim atau fi'il. Nah, yaqra'u artinya membaca. Nah, membaca termasuk kata kerja. Kata kerja berarti termasuk kepada fi'il, maka disebutlah jumlah fi'liyah ya. Jadi sekali lagi, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim, sedangkan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah, ini dari dua kalimat ini, walaupun berbeda susunannya, cara menerjemahkannya tetap sama ya. Jadi ketika kita mau menerjemahkan, dalam proses menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,
tetap kita harus dahulukan subjek pelaku ya. Nah, jadi walaupun ini susunannya berbeda, tapi kedua kalimat ini diartikan Ahmad sedang atau akan membaca Al-Quran. Jadi didahulukan subjek. Lalu bagaimana misalkan kalau di awal kalimatnya adalah contoh huruf misalkan. Nah, itu termasuk kepada jumlah apa? Yang jelas tidak ada ya jumlah harfiah, tidak ada. Nah, misalkan ini fil baiti doifun. Nah, ini termasuk jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah, kalau misalkan diawali oleh huruf, maka kalian lihat setelah huruf itu isim atau fi'il ya. Nah, ini contoh al-baiti isim atau fi'il. Nah, karena ada alif lam, ini termasuk kepada isim ya. Berarti ini termasuk kepada jumlah ismiyah. Jadi ketika kalian menemukan jumlah yang diawali dengan huruf, maka lihat yang keduanya isim atau fi'il. Kalau isim berarti jumlah ismiyah, kalau fi'il berarti jumlah fi'liyah. Nih, seperti ini. An yadhhabal waladu ilal madrasati. Ini huruf an. Nah, jumlah setelahnya adalah fi'il. Kenapa fi'il? Karena artinya pergi, kata kerja ya. Maka ini disebut jumlah fi'liyah. Nah, mudah kan ya pembagian jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai macam-macam isim. Isim berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mu'annas, perempuan ya. Yang kedua ada mudzakkar, laki-laki. Nah, mu'annas perempuan ialah isim yang menunjukkan pada nama orang ya. Jadi nama orang mu'annas adalah isim yang menunjukkan pada nama perempuan. Nah, nama perempuan contoh ini Aisyatu. Ini disebut isim mu'annas karena menunjukkan kepada nama perempuan. Yang kedua, ciri yang kedua adalah ketika misalkan kita menemukan kata benda ya, kita bisa tahu mu'annas atau mudzakkar itu dari cirinya ya. Kalau nama perempuan kan sangat mudah ya. Nah, sekarang kalau kata benda. Nah, lihat dari cirinya. Ada tamarbutoh ya, ini tamarbutoh. Jadi di akhirnya ada tamarbutoh. Contoh khizanatun. Nah, ini termasuk kepada isim mu'annas karena di akhir ada tamarbutoh. Ciri yang kedua ada alif mamdudah. Nih, ada alif terus ada hamzah. Ini namanya alif mamdudah. Nih di akhirnya ada alif, ada hamzah. Samaun. Maka ini termasuk kepada isim mu'annas. Ciri yang ketiga ada alif maksuroh. Nih, seperti ya, tapi tidak ada titiknya ya. Ini dinamakan dengan alif maksuroh. Contoh kubro. Nih, di akhirnya ada seperti ini. Maka ini termasuk kepada isim mu'annas. Kalau misalkan bukan nama orang, tidak ada ciri-ciri mu'annas, maka itu termasuk kepada isim mudzakkar, yaitu laki-laki. Contoh Usmanun. Nah, ini nama laki-laki, maka disebut mudzakkar. Kolamun. Kolamun ada tamarbutoh nggak di akhir? Tidak ada. Ada alif mamdudah nggak? Alif dan hamzah? Tidak ada. Ada alif maksuroh yang seperti ya, cuman tidak ada titiknya? Tidak ada. Maka kolamun termasuk kepada mudzakkar ya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan. Untuk supaya lebih pahamnya, nanti Ibu kasih latihan, kalian kerjakan di buku tulis. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.